Kang Ujang, kalau melihat pernyataan dari Bang Ridwan ini, apakah ini juga menjadi membuka pintu untuk partai lain di Kim, seperti halnya membuka pintu untuk PDIP misalnya untuk bisa masuk bergabung? Karena tadi Bang Ciko juga mengatakan mungkin ada 3 poros atau poros lain. Dalam hal ini seperti apa, Kang Ujang? Ya, soal kemungkinan itu bisa terjadi. Cuma kalau kita kalkulasi gitu ya, secara matang, kita ambil yang umum dulu. Nah, biasanya daerah-daerah yang strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumut, Sulsel, ya kira-kira yang daerah yang pemilihnya besar, itu kelihatannya kontestasi pilkadanya ingin dimenangkan oleh kubu pemerintah. Biasanya. Makanya ketika di DKJ, daerah khusus Jakarta, yang dimunculkan Anies, katakanlah blok dari kubu non pemerintah, maka akan dicari lawan yang sepadan dengan Anies siapa? Apakah nanti muncul Pak Ahok kah, gitu ya? Apakah Pak Ridwan Kamil kah, gitu kan? Atau memang nanti jagoan-jagoan yang memang bisa melawan sang incumbent Anies Baswedan, yang sekarang katakanlah sudah digadang-gadang dengan Sohibul Iman. Nah, pertanyaannya ini complicated juga soal calon wakil gubernurnya nanti, ini persoalan lain. Tapi kalau kita lihat uji gitu, nah Golkar ini saya lihat Bang Alfat, ya, Mbak Sira, Bang Ciko, Bang Ridwan Hisam, saya mempelajari bahwa Golkar itu ada 3 kali survei. Jadi basisnya basis saintifik, ilmiah. Jadi tentu surveinya yang objektif. Ada beberapa lembaga survei yang memang diminta untuk mensurvei secara objektif. Nanti akan kelihatan bahwa Ridwan Kamil berapa, dan sekarang sudah ada survei pertama sudah keluar. Nanti survei kedua akan jalan, survei ketiga itu sudah dengan pasangannya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, secara real, tentu yang tadi yang paling tinggi sudah dikatakan Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan masih tinggi, karena memang sang incumbent, punya investasi politik, ya, punya basis massa yang jelas. Jadi memang sekarang tinggal kubu Kim tadi, siapa yang akan menjadi penantang. Saya meyakini dalam konteks uji saintifik tadi, ya tentu ketika kurang kan harus ditambah, harus didorong kekuatan elektabilitas dari Ridwan Kamil itu. Tetapi poin Ridwan Kamil itu bukan hanya soal elektabilitas, tapi saya melihatnya ketika didorong oleh kekuasaan, ini juga akan menjadi kuat. Jadi siapapun, apalagi misalkan nanti kita di belakang layar bicara dengan Bang Ciko, apalagi nanti misalkan ujung-ujungnya Ridwan Kamil Kaesang gitu, bisa jadi, kita tidak tahu. Nah, apakah nanti dengan PDIP ini mungkin atau tidak? Dalam politik mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Nanti PDIP punya bergaining sendiri dong, punya tokoh sendiri juga dong yang harus ditawarkan kepada publik. Siapa yang punya kapabilitas dan elektabilitas yang tinggi bisa menyaingi Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan di Jakarta? Ya sebenarnya sejak lama PDIP memunculkan nama-nama yang banyak ya, seperti Ibu Risma, ya Pak Ahok gitu. Lalu ada Menteri Bappenas ya, itu kan juga ditawarkan ke publik. Cuma memang dari nama-nama ini ya, mungkin yang nyangkut itu kan ada beberapa ya, mungkin ada Pak Ahok di survei gitu. Tapi itu pun sangat complicated juga kalau Pak Ahok dimajukan. Tentu banyak pertimbangan. Kenapa complicated? Ya pernah punya masalah di masa lalu misalkan. Lalu juga Jokowi sudah tidak di situ lagi juga. Ini juga banyak. Jadi Kang Ujang, kalau dari hitung-hitungan Kang Ujang sendiri, kira-kira ini PDIP akan mencari koalisi lain, akan mengusungkan secara sendiri, walaupun nanti kita bisa tanyakan kepada Bang Ciko. Tapi kalau dari hitung-hitungan Kang Ujang, kira-kira akan seperti apa nih? Apakah benar akan ada poros ketiga gitu? Yang jelas begini, ini rasional ya PDIP. Sedang menguji, sedang melihat siapa lawan yang betul-betul dipasangkan. Misalkan apakah betul-betul itu ada Anies Sohibul Iman apa tidak. Lalu dari kubu pemerintahnya kan apakah dia Ridwan Kamil atau Kaesang atau dengan yang lain atau tidak, kita tidak tahu. Nah, PDIP sedang melihat, mengamati dan pasang kuda-kuda gitu ya, untuk memunculkan nama yang pilih tanding tadi. Tetapi memang kesulitannya tadi PDIP tidak, mohon maaf ya Bang Ciko ya, udah punya figur yang melebihi Anies. Saat ini. Kalau misalnya Anies Sohibul Iman itu menurut Kang Ujang sendiri sudah firm atau bisa diutak-atik lagi tergantung dengan koalisi yang mau bergabung, karena kan PKS kan tidak mungkin berdiri sendiri gitu. Kalau PDIP-nya bisa berkoalisi dengan PKB, bisa lewat PKS. Jadi misalkan nih nanti PKS sendirian, lalu yang bergabung adalah koalisi PKB dengan PDIP, akan lewat. Jadi bisa Anies, calon wakil gubernur bisa dari PDIP ataupun dari PKB. Kita punya pengalaman di masa yang lalu, misalkan ketika PKS mengajukan nama kadernya kalah oleh Sandiaga Uno. Lalu ketika diganti juga Sandiaga Uno jadi calon wakil presiden, lalu ada persaingan di internal antara PKS dengan Gerindra. Ya, Gerindra kalah juga. Ini punya pengalaman besar kekalahan itu oleh PKS, maka PKS sekarang sudah mengunci nama Sohibul Iman, tetapi PKS salah mengunci,
kursinya kurang cukup, mengunci belum berkomunikasi dengan partai lain, mengunci menawarkan, tetapi partai lain belum oke. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi PKS. Jangan-jangan nanti PKS juga ditinggalkan ketika misalkan mohon maaf PKB dengan PDIP bisa berkoalisi begitu. Apakah itu Bang yang akan ada di pikiran PDIP dalam hal koalisi di Jakarta ini? Seru ya kalau dengerin. Untuk mengunci PKS jadi keluar gitu. Kadang-kadang memang bisa serumit itu, bisa juga ternyata tidak serumit itu. Tapi pada prinsipnya tadi bisa ada benarnya memang nama Anies Baswedan memang di beberapa survei memang paling tinggi ya di antara nama-nama kandidat lain. Namun nama Ahok juga tidak terlalu jauh di situ, nama Ridwan Kamil juga begitu. Nah, tapi yang harus difahami sekarang ini kan seakan-akan ada satu nama yang siapapun yang akan berpasangan dengan dia atau partai politik manapun yang akan mengusung dia itu pasti menang, seakan-akannya. Tapi kan kalau kita mau jujur di antara survei-survei itu, kita harus lihat angkanya. Angkanya itu tidak ada yang melebihi 35%. Itu jadi sangat beatable. Jadi nggak bisa dikatakan si A dipasangkan gitu dengan sendal jepit aja pasti menang gitu ya. Nah, sementara ini berbeda dengan RK misalnya di Jawa Barat. Nah, RK di Jawa Barat itu bisa dianalogikan gitu. RK dipasangin nama siapa aja, insya Allah pasti menang gitu ya kan. Karena dia punya survei kalau dia ketara 20 sekian nama, 50 sekian persen. Tapi kalau head to head dengan siapapun, dia di atas 60%. Jadi ini yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya di Jakarta ini masih cair. Masih cair dan masih sangat harus diperhatikan kerjasama partai politiknya dengan yang mana. Kalau kita lihat Pak Anies sama PKS misalnya, ini kan sebenarnya satu ceruk suara yang saya meyakini tidak akan mudah untuk melalui 50% plus 1, di mana disitulah berbedanya pilkada di Jakarta dengan pilkada di daerah lain. Artinya pemilihan kerjasama politik dengan partai-partai politik yang punya mesin politik yang sudah teruji ini sangat penting. Nah disitulah PDI Perjuangan kami walaupun kita peringkat 2, kita dengan 15 kursi, tapi dengan pengalaman dan eksistensi kita di DKI Jakarta bukan hanya habis pileg kemarin, tapi juga pileg-pileg sebelumnya, kita meyakini bahwa kita punya daya tawar yang cukup tinggi. Daya tawarnya hanya berupa di mesin politiknya PDIP saja di Jakarta, atau butuh ada calon di situ ya, ikut berkontestasi? Dijawab saja dah, kita kami kembali saat lagi tetap di sini. Tunggu jawaban Bang Ciko saja dah. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, bicara masalah backup atau dorongan begitu, ini juga dibutuhkan oleh Anies dan juga PKS. Salah satunya tadi ditawarkan oleh PDIP, masih butuh nih. Apakah dari PDIP menawarkannya tadi hanya berupa mesin politiknya saja, atau mengharuskan ada kandidat dari kader PDIP di dalam kandidasi nanti? Harus dong. Tadi kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi prioritas bagi kami adalah untuk mengerucutkan satu nama di internal yang akan kami gadang-gadang dan berbicara dengan partai politik lain untuk sama-sama mengusung.